Ini memang dari zaman dahulu kala sudah jadi risiko jabatan yang sudah sangat lazim bagi seorang Fed Chairman. Sahabat Akela, sebagaimana kita ketahui sejak 29 Juli ini hingga tanggal 30 Juli, The Fed kembali menggelar sidang berkala FOMC guna menentukan kebijakan suku bunga Fed Fund Rate. Sebagaimana saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya yang berjudul Trump mau pecat Powell karena renovasi 3,1 miliar dolar, ini fakta hukumnya. Pada video itu saya sudah jelaskan bahwa Trump dan Partai Republik dengan gencarnya melakukan berbagai serangan ke The Fed karena The Fed masih belum memberikan tanda-tanda akan segera memangkas suku bunga acuannya. Ancaman demi ancaman datang silih berganti, dan yang terbaru adalah dari Representatif Paulina Luna, anggota Kongres House of Representatives dari Florida. Dia secara resmi menyerahkan referral pidana ke Departemen Kehakiman atau Department of Justice menuduh Powell memberikan keterangan palsu di hadapan Kongres. Sebelumnya saya perlu jelaskan dulu detailnya. Referral pidana adalah usulan kepada Department of Justice untuk memulai proses penyelidikan atas adanya dugaan suatu tindak pidana. Nah, saya tertarik untuk mengetahui respon sahabat Akela sehubungan dengan hal ini. Ternyata dari survei yang saya lakukan, ada 65% dari Anda semua bilang kalau The Fed akan tetap bertahan di kisaran 425 hingga 450 dan tidak terpengaruh atas berbagai serangan dari kubu Trump maupun GOP, Partai Republik. Sementara ada 35% sisanya mengatakan bahwa Jerome Powell dan The Fed akan memilih untuk mengalah dan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point pada FOMC 30 Juli ini. Lalu bagaimana dengan saya? Well, sebagaimana sahabat Akela ketahui, berdasarkan video sebelumnya, saya sudah bilang bahwa The Fed akan tetap bertahan di 425 hingga 450 dan tidak terpengaruh oleh berbagai serangan dan ancaman atau todongan dari Trump dan GOP untuk memangkas suku bunga. Loh, kok bisa? Oke, saya jelaskan detail pemikiran saya. Gini, penting untuk diketahui, criminal referral itu adalah permintaan resmi dari anggota Kongres kepada Department of Justice untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Referral ini bukanlah suatu dakwaan hukum dan dengan demikian Department of Justice tidak wajib menindaklanjutinya. Referral ini adalah bersifat politik legal dan hanya menjadi bukti awal untuk dievaluasi, jadi bahan evaluasi oleh jaksa federal. Karena itu, mari kita lihat dulu substansi hukum atas dugaan tindak pidana yang diajukan Representatif Paulina Luna pada tanggal 19-21 Juli 2025 ini. Ada dugaan pelanggaran atas 2 pasal, dan itu adalah yang pertama, US Code nomor 1621, namanya perjury atau sumpah palsu. Jerome Powell diduga berbohong saat bersaksi di bawah sumpah dalam sidang Senat Komite Keuangan pada tanggal 25 Juni 2025 dengan menyatakan bahwa this building, maksudnya itu adalah Eccles Building, has never undergone a major renovation since it was built in the 1930s. Jadi sejak tahun 1930, gedung utama The Fed ini, Eccles Building namanya, belum pernah mengalami major renovation. Berdasarkan data yang diajukan oleh Luna,
Eccles Building ini ternyata sudah pernah direnovasi antara tahun 1999 sampai 2003 dan itu tidak disebutkan Powell. Kemudian yang kedua, ada beberapa fitur mewah seperti VIP dining room, kemudian marmer premium, kemudian rooftop garden, kemudian water features, dan bahkan sarang lebah dari Italia atau Italian Honeybee Apiary sempat dimasukkan dalam rencana awal. Luna menuduh pernyataan Powell secara material ini tidak benar dan disampaikan di bawah sumpah. Namun perhatikan lagi detailnya. Ingat, detail itu penting. Kalimat yang dituduh sebagai kesaksian palsu adalah this building, maksudnya Eccles Building, has never undergone a major renovation since it was built in the 1930s. Saya garis bawahi kata major. Memang benar, Eccles Building pernah mengalami renovasi. Namun itu adalah renovasi biasa, bukan major renovation seperti proyek yang tengah berlangsung sekarang ini. Kemudian, berbagai fitur mewah yang disebutkan Luna memang pernah diajukan pada fase desain konseptual awal tahun 2020 sampai 2021. Namun, setelah evaluasi internal, masukan dari otoritas perencanaan dan perkiraan biaya yang melonjak, banyak sekali fitur dihapus pada desain final. Sehingga dalam desain akhir yang disetujui dan dilaksanakan, yang pertama itu VIP dining room sudah nggak ada lagi. Kemudian tidak lagi mencantumkan Honeybee Apiary, sarang lebah Italia, hilang, nggak ada. Kemudian tidak ada rooftop garden mewah. Bahkan tidak ada lagi marmer mewah, namun yang digunakan adalah marmer existing itu dipakai lagi. Kecuali jika rusak, maka terpaksa harus diganti dengan yang baru. Fokus mereka sekarang adalah pada penguatan struktur, penghapusan bahan asbes, dan sistem keamanan, HVAC, dan instruktur kritis lainnya. Lah kok saya bisa tahu ya? Dan buktinya apa nih semua? Ya gampang. Tinggal buka saja link dokumen desain akhir yang disetujui oleh NCPC. Linknya adalah ada di sini, www.ncpc.gov/projects/8113. Link ini saya juga berikan di kolom deskripsi. Nah, pelanggaran yang kedua, US Code nomor 1001. False statement alias pernyataan palsu kepada pemerintah federal. Representatif Luna juga menuduh Powell menyampaikan informasi menyesatkan dalam pertemuan dengan pejabat eksekutif NCPC dan OMB. Kemudian menyembunyikan skala dan biaya sebenarnya dari proyek renovasi Eccles Building. Dengan tuduhan bahwa pernyataan tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan anggaran dan otorisasi proyek oleh lembaga federal lain seperti NCPC dan OMB. Tuduhan di atas tidak memiliki dasar yang kuat karena sebagaimana saya jelaskan dalam video sebelumnya, semua informasi faktual soal renovasi justru sudah diserahkan secara terbuka ke NCPC dan diumumkan ke publik. Luna mencoba membangun argumen bahwa jika semua informasi ini diungkap sejak awal, mungkin proyek tidak akan disetujui oleh lembaga perencanaan seperti NCPC, OMB, atau bahkan pengawasan dari Kongres. OMB itu adalah Office of Management and Budget, yaitu kantor manajemen dan anggaran milik White House atau pemerintah yang merupakan bagian dari cabang eksekutif pemerintah Amerika. Namun faktanya Anda harus ingat bahwa yang pertama, biaya proyek justru transparan dan meningkat secara bertahap karena kondisi lapangan. Ada temuan asbes, kemudian air muka tanah yang tinggi, dan tanah yang beracun terkontaminasi. Kemudian, semua perubahan dan eskalasi biaya itu telah diajukan ulang dan disetujui oleh NCPC. Dan yang ketiga, tidak ada peran OMB dalam menyetujui proyek The Fed karena lagi-lagi anggarannya itu tidak berasal dari anggaran pemerintah,
tapi dari surplus operasionalnya The Fed. Sahabat Akela, kita harus lihat ini dalam konteks yang jelas dan gamblang. Powell dituduh berbohong tentang proyek renovasi Eccles Building senilai 2,5 miliar dolar. Tapi semua dokumentasi renovasi ini termasuk gambar, biaya, dan izin sudah diajukan dan disetujui oleh NCPC dan NEPA sejak tahun 2020, bahkan semua datanya tersedia secara publik. Yang Powell maksudkan dalam kesaksiannya adalah bahwa Eccles Building ini belum pernah mengalami renovasi besar atau renovasi major sejak dibangun pada tahun 1930-an. Dan itulah kenyataannya. Renovasi kecil memang pernah terjadi di tahun 1999, tapi itu hanya sebatas kosmetik. Renovasi saat ini jauh lebih besar karena menyentuh struktur, sistem HVAC, keamanan, dan protokol anti-terorisme. Jadi apakah ini cukup untuk dikategorikan sebagai perjury, sumpah palsu, atau kebohongan di bawah sumpah? Jawabannya adalah nyaris mustahil. Sebagai bahan perbandingan, saya mau flashback sedikit ke kisaran tahun 2020 hingga 2021. Anda ingat nggak tokoh yang satu ini? Ini adalah Dr. Anthony Fauci. Pada saat itu dia menjabat sebagai Director NIAID. NIAID adalah National Institute of Allergy and Infectious Diseases dan Chief Medical Advisor to the President pada waktu itu adalah Joe Biden. Setelah kesaksiannya di hadapan Senat pada tanggal 20 hingga 24 Juli 2021, Senator Rand Paul menuduh Fauci berbohong di bawah sumpah soal pendanaan gain of function untuk riset virus di Wuhan Institute of Virology. Dalam hearing tersebut, Fauci mengatakan bahwa NIH never funded gain of function research in Wuhan. Rand Paul kemudian menyatakan bahwa dia akan mengirim criminal referral ke Department of Justice karena menganggap Fauci sudah berbohong kepada Kongres. Pada kenyataannya, memang benar. Pada tahun 2014, NIH melalui NIAID yang dipimpin oleh Fauci memberikan grant atau hibah senilai sekitar 3,75 juta US dollar kepada EcoHealth Alliance selama 6 tahun untuk proyek bertema Understanding the Risk of Bad Coronavirus Emergence. Dari total dana itu, sekitar 600.000 dolar langsung digunakan oleh Wuhan Institute of Virology di Tiongkok di bawah pengawasan EcoHealth Alliance yang pada waktu itu dipimpin oleh Peter Daszak untuk pengumpulan coronavirus kelelawar dan eksperimen awal. Penelitian ini kemudian berlangsung di Wuhan Institute of Virology pada tahun 2015 oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Ralph Baric dari University of North Carolina bekerja sama dengan Dr. Shizheng Li dari Wuhan Institute of Virology. Menghasilkan virus Chimera SHC-014 CoV yang digabungkan dengan spike protein dari virus kelelawar SHC-014 ke backbone SARS-CoV. Dari sinilah sumber lahirnya teori kebocoran lab sebagai penyebab COVID-19. Namun ini dibantah karena ternyata genetika SHC-014 ini sangatlah berbeda dengan SARS-CoV-2 atau virus COVID-19. Di awal tahun 2020, Wuhan Institute of Virology sempat mengungkapkan virus Red G13 yang memiliki struktur genom 96% mirip dengan SARS-CoV-2. Akan tetapi, pada Red G13 tidak nampak adanya furin cleavage site yang memungkinkan aktivasi spike oleh enzim furin dalam sel manusia sehingga virus bisa lebih mudah masuk ke berbagai jenis jaringan, terutama jaringan pernapasan manusia. Sehingga teori kebocoran lab itu gugur di sini karena baik SHC-014 maupun Red G13 keduanya tidak memiliki furin cleavage site yang berkontribusi besar terhadap tingkat penularan tinggi SARS-CoV-2 yang tidak dimiliki oleh SARS-CoV asli atau coronavirus kelelawar lain pada umumnya, termasuk juga SHC-014 maupun Red G13. Akan tetapi, terlepas dari asal-usul virus
Aliran dana dari NIH melalui NIAID yang dipimpin oleh Dr. Fauci ke EcoHealth Alliance dan kemudian mengalir ke Wuhan of Institute of Virology pada tahun 2014, ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun hingga sekarang, Department of Justice tidak mengambil langkah apa-apa terhadap pengaduan dari Senator Paul Ryan ini. Karena secara hukum, DOJ tidak menemukan unsur pidana yang dapat dibuktikan secara sah. Loh, bukankah ada aliran dana dari EcoHealth Alliance? Benar, tapi definisi gain of function research itu yang jadi masalah. Apakah riset yang dilakukan Dr. Ralph Baric dan Dr. Xi Zhengli di Wuhan Institute of Virology pada tahun 2015 itu adalah termasuk gain of function atau enggak? Inilah yang masih jadi bahan perdebatan. NIH sendiri pada saat itu antara tahun 2014 sampai 2017 memiliki pengecualian dalam definisi gain of function dan mereka menyatakan bahwa riset EcoHealth dengan Wuhan Institute of Virology tidak melibatkan peningkatan patogen yang sudah diketahui dapat menginfeksi manusia. Kemudian Anda harus ingat lagi satu hal, dalam setiap perkara pidana di Amerika harus ada satu unsur niat jahat, atau dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah mens rea. Sehingga diperlukan bukti bahwa pernyataan itu yang diajukan Fauci itu objektif salah. Dan pembuat pernyataan tahu bahwa itu salah dan yang bersangkutan memang punya niat jelas menyesatkan badan pemerintah atau Kongres. Nah, sekarang ayo kembali ke kasus Representatif Luna versus Powell. Pertanyaan saya, jika perkara yang jauh lebih jelas seperti Paul Ryan versus Dr. Fauci saja nggak jalan, bagaimana mungkin perkara yang sepenuhnya narasi tanpa bukti yang jelas dari Representatif Luna kayak gini, ini bakal jalan? Mengenai ancaman bertubi-tubi dari kubu Trump dan Partai Republik, ini memang dari zaman dahulu kala sudah jadi risiko jabatan yang sudah sangat lazim bagi seorang Fed Chairman. Di era Presiden Joe Biden, Powell bukannya tanpa musuh. Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat sendiri pernah menyebut Powell sebagai a dangerous man dan terang-terangan menolak pencalonan ulangnya. Kalau kita mundur ke tahun 1980-an, lebih ekstrim lagi, Fed Chairman saat itu adalah Paul Volcker dan dia menghadapi tekanan yang jauh lebih gila. Pada masa Volcker Shock, suku bunga tinggi yang diterapkan untuk melawan inflasi memicu berbagai macam banyak unjuk rasa dari kelompok petani, kontraktor, dan developer perumahan. Ada rentetan protes di mana petani membawa traktor memblokir jalan menuju ke gedung Eccles Building. Itu jalan ditutup tuh. Bahkan dikirim potongan kayu ukuran 2x4 in sebagai simbol kemarahan terhadap kebijakan The Fed. Kemudian lebih dahsyat lagi, pada tanggal 7 Desember 1981, seorang ekstremis kulit putih bernama James von Brunn mencoba menculik anggota Board of Governors Federal Reserve yang masuk ke kompleks Fed di Washington DC dengan senjata api sambil memprotes dugaan korupsi lembaga tersebut. Usaha penculikannya memang gagal dan von Brunn kemudian dihukum atas kejahatan, atas criminal offense. Nah, tapi coba bayangkan, di bawah tekanan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Volcker? Apakah dia berkompromi? Dia sama sekali tidak mundur. Dia tetap berdiri tegak dan kebijakan moneternya memang ternyata terbukti menyelamatkan ekonomi Amerika dari spiral inflasi. Dan korban Volcker Shock bukan hanya itu saja. Presiden Jimmy Carter pun akhirnya terpaksa harus kehilangan masa jabatan periode keduanya gara-gara Volcker Shock. Sejarah menunjukkan, kecuali Arthur Burns di zaman Nixon, The Fed ini tidak pernah tunduk pada tekanan politik seberat apapun itu. Sahabat Akela, apa yang terjadi sekarang ini bisa kita analogikan seperti pertandingan sepak bola. Dan kebetulan memang tahun depan ini kan bakal ada Piala Dunia, di mana Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal jadi tuan rumah.
Setiap kali ada Piala Dunia, selalu yang paling ribut itu penontonnya. Ada yang teriak penalti, ada yang lempar botol, ada yang teriak wasitnya dibeli. Belum lagi yang nonton di depan TV, ini juga nggak kalah serunya. Itu kakinya sampai ikut-ikut nendang meja, lempar kuaci, dan masih banyak lagi. Tapi di tengah semua kegaduhan itu, coba Anda lihat, Lionel Messi dan timnya itu tetap fokus. Mereka tahu tugas mereka, ya ini adalah offense, defense, dan menang. By the way, jagoan Anda siapa ya? Masih tetap Messi, atau Lamine Yamal, Endrick dari Brazil, atau Jamal Musiala, Jerman. Nah, kembali ke The Fed. Ingat, dual mandate The Fed, price stability dan maximum employment. Ekonomi tetap bertumbuh. Ribut-ribut narasi politik, aduh itu urusan penonton. Jadi kesimpulannya, The Fed bakal pangkas suku bunga atau tetap bertahan di level 425 hingga 450 nih. Dari semua data dan fakta di atas, maka besar kemungkinan atau hampir dipastikan The Fed akan tetap bertahan di level 425 hingga 450. Waduh, jadi Bitcoin dan S&P 500 serta Nasdaq bakal bearish dong. Oke, sebelum saya jawab, Anda sudah subscribe di channel ini belum? Kalau belum, klik tombol subscribe-nya dulu karena khusus bagi subscribers channel ini, Akela akan hadir untuk Anda dalam acara Akela Live Streaming setiap hari Kamis malam pukul 19.30 WIB, di mana saya bersama dengan Bapak Hendra Martono, pencipta Timo Quantitative Trading System yang kami pakai di Akela, akan hadir bagi Anda semua guna menjawab semua pertanyaan Anda seputar trading maupun investasi, baik itu di Bursa Efek Indonesia, Bursa Saham Amerika, Forex hingga komoditi seperti emas dan crude oil, juga Bitcoin serta aset-aset kripto lainnya. Caranya mudah, pastikan aja Anda sudah subscribe, jangan lupa klik tombol like-nya dan pastikan tombol alert-nya nyala supaya YouTube bisa memberikan Anda notifikasi pada saat acara menjelang dimulai. Nah, kembali ke pertanyaan, jika The Fed bertahan di level 425 hingga 450, apakah Bitcoin dan S&P 500 juga Nasdaq bakal bearish? Jawab saya adalah belum tentu juga, karena saat ini pasar sudah pricing in atau mengantisipasi keputusan The Fed akan bertahan di 425 hingga 450 ini. Yang mereka tunggu bukanlah keputusan FOMC 30 Juli 2025 ini. Namun yang mereka tunggu adalah bagaimana komentar Jerome Powell terhadap FOMC berikutnya. Nah, mengacu pada SEP Juni 2025, di situ The Fed akan memangkas suku bunga 2 kali lagi di tahun 2025 ini kan. Dan jika kita lihat pada Fed Watch Tools dari CME, pasar mengantisipasi The Fed akan memangkas suku bunga 25 basis point pada FOMC 17 September dan satu lagi pada 10 Desember 2025. Selama data inflasi pada quarter 3 dan quarter 4 ternyata tidak naik secara signifikan atau malah turun, maka besar kemungkinan proyeksi The Fed ini akan terlaksana. Sehingga peluang Bitcoin dan S&P 500 serta Nasdaq untuk melanjutkan rally-nya di quarter 4 itu sesungguhnya masih cukup besar. Nah, sahabat Akela, video ini cukup panjang. Namun saya ingin menutup video ini dengan menjelaskan kepada Anda semua mengapa channel Akela ini lahir dan mengapa semboyannya Solum Secundum Data et Veritas, yang berarti hanya berdasarkan data dan fakta. Sahabat Akela lihat sendiri, ada begitu banyak narasi yang bertebaran di internet. Dan seringkali narasi-narasi itu sedemikian hiruk pikuknya sehingga menimbun realita yang ada, menenggelamkan seluruh data dan fakta yang merupakan dasar dari kebenaran realita sesungguhnya. Sehingga yang nampak di permukaan seringkali hanyalah ilusi yang timbul dari berbagai narasi yang memang dirancang sedemikian rupa untuk menghadirkan ilusi yang diinginkan itu. Pertanyaannya, sebagai trader ataupun investor, Anda ingin mengambil keputusan atas dasar data dan fakta atau atas dasar ilusi hasil ciptaan narasi? Ketik jawaban Anda di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.